Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi ini kita akan membahas amalan-amalan yang luar biasa keutamaannya kalau kita lakukan setelah sholat fajar sampai terbit matahari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sholat fajar sendiri adalah sholat yang sangat istimewa dalam Islam. Dan banyak sekali keutamaan kalau kita membahas tentang keutamaan sholat fajar. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, Man shallal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga sholat al-baradaini, maksudnya sholat asar dan subuh, dakhalal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan lebih daripada itu, keutamaan di dunia juga luar biasa. Kata Nabi SAW, Man shallal fajra fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menjaga salat fajar, maka dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan salat subuh tepat waktu, tentu bagi laki-laki ke masjid, wanita cukup di rumah dan di masjid juga boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan satu hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang menjaga salat fajar. Artinya sepanjang hari mulai daripada subuh sampai terbenam matahari, maka tidak ada yang memadaratkan dia, orang-orang yang menyakitinya. Entah orang yang hasad ketika hasad, orang yang dengki ketika dengki, orang yang hendak menyakiti ketika menyakiti, dan begitu seterusnya. Karena dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan silih berganti para malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan kebaikan hambanya. Ada malaikat malam yang mencatat kebaikan di malam hari, ada malaikat siang yang mencatat kebaikan di siang hari, dan dua malaikat ini berjumpa di dua salat, salat asar dan salat fajar. Tapi anehnya, keutamaan yang sangat besar sekali, banyak orang-orang yang tidak tertarik dengan keutamaannya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Padahal kalau seandainya mereka orang-orang munafik tahu keutamaan salat isya dan fajar itu, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Luar biasa. Bahkan Nabi SAW menjanjikan orang-orang yang menjaga salat fajar itu hatinya akan tenang, hatinya akan baik, dan akan dijauhkan dari semua permasalahan dunia. Bahkan di antara sebab dari sebab-sebab melimpahnya rezeki itu salat fajar sendiri, dan banyak ya keutamaannya. Dan yang paling besar tentunya adalah dari semua keutamaan orang yang menjaga salat fajar adalah ru'yatullahi azza wa jalla, di mana orang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memandang dia kelak pada hari kiamat. Itu kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan salat fajar. Tapi yang ingin saya jelaskan bukan keutamaan salat fajar, kan ini kan sesuatu yang ma'ruf, sering dijelaskan. Yang ingin saya jelaskan adalah ada beberapa amalan yang kalau kita lakukan setelah salat fajar, pertama Allah akan luaskan rezeki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala
akan berkahi kehidupannya. Bukan hanya kehidupannya, hartanya, keluarganya, usahanya, dan apapun yang dilakukan. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan pahala sebanyak-banyak. Jadi 1 jam setelah fajar ini keajaibannya luar biasa. Nanti kita akan jelaskan apa saja amalan yang harus kita lakukan setelah sholat fajar ini. Pertama, hindari tidur. Hindari tidur setelah fajar. Karena di antara petunjuk Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi SAW, apabila mereka selesai melaksanakan sholat fajar, mereka duduk di tempat mereka sholat sampai terbit matahari. Dijelaskan dalam Sahih Muslim dari hadis Sammak ibn Harb. Dia mengatakan, aku berkata kepada Jabir ibn Samurah, akunta tujalisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sammak kepada Jabir ibn Samurah, apakah engkau sering duduk-duduk bersama Rasul? Maka Jabir ibn Samurah mengatakan, na'am kathiran, ya tentu kami banyak duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subh. Kata Jabir ibn Samurah, Nabi itu tidak pernah berdiri pergi dari tempat solatnya selesai solat fajar, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu qama, apabila telah terbit matahari, barulah kemudian Nabi SAW berdiri. Kemudian selepas itu para sahabat Nabi SAW mereka pun saling berbincang-bincang soal masalah-masalah jahiliyah yang dulu pernah mereka lakukan. Terkadang sebagian mereka tertawa dan tersenyum. Artinya bahwa tidak tidur setelah solat fajar dan tidak beranjak dari tempat solatnya itu kebiasaan Nabi. Itu kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW secara khusus mendoakan waktu ini. Apa kata Nabi SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Bayangkan sampai ada doa khusus. Rasul memberkahi di waktu pagi. Artinya di sini orang-orang yang mereka tidur setelah subuh berarti tidak terkena doa Nabi di sini. Dan orang-orang yang terbangun setelah sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya berarti dia terkena hadis ini. Dia akan mendapatkan banyak berkah dalam hidupnya. Makanya wajar kalau Nabi SAW sering saya jelaskan, kalau mengutus pasukan perang tidak pernah mengutus kecuali setelah fajar, karena di situ adalah waktu berkah. Waktu yang sangat berkah sekali. Adapun hukum tidur setelah fajar itu sendiri menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan ya tidak ada masalah, tapi afdolnya tidak tidur. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia mengatakan naumus subhi yamna'ur rizqa li'anna dhalika waqta tutlabu fihi al-khaliqatu arzakiha wa huwa waqtu qismatil arzak. Tidur setelah subuh, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu bisa mencegah rizki. Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membagi-bagikan rizkinya kepada hambanya. Dan senada dengan yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, wa qad warada anna rizqa yuqassamu ba'da salati subhi wa annal a'mal turfa akhirun nahari. Dan telah datang riwayat bahwa rizki itu Allah bagi setelah salat subuh dan amal itu akan diangkat di akhir siang, waktunya di waktu asar. Maka kalau kita melihat ya, jangan cerita ajaran Islam. Saya pernah mengajar di Singapura. Saya lihat orang-orang sana ya, itu pagi-pagi buta itu sudah bangun. Kemudian mereka pun sudah pada keluar dan jalan mereka lebih cepat daripada jalan kita.
Kalau kita jalan santai-santai dulu, sibuk sekali. Untuk apa coba? Untuk mengejar rezeki. Dan itu mereka bukan hanya orang Islam, orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki pada mereka. Kalau orang-orang kafir saja Allah berikan rizki di waktu pagi mereka, harusnya yang harus dilakukan perkara ini kita orang Islam harusnya, bukan mereka. Karena memang ini ajaran Islam masalahnya. Berpagi-pagi mengejar rizki itu ajaran Islam. Karena Nabi SAW yang bersabda dan mendoakan khusus umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Maka amalan yang pertama, jangan tidur setelah fajar. Apalagi ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Nabi SAW satu hari lewat, kemudian dilihatnya Fatimah sedang berbaring. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi washhadi rizqa rabbik. Wahai Fatimah, jangan malas, bangun, kejar rizki Rabb, wala takuni minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk hamba-hamba Allah yang lalai. Fa innallaha yuqassimu arzaqan nas ma baina tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang membagi-bagi rizkinya mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Baihaqi. Lihat, dalam riwayat Rasul mengatakan baqirul ghadaw ay as-sabah fi talabir rizqi fa innal al-ghudwa barakatun wa najahun. Kata Nabi SAW, berpagi-pagilah kalian mengejar rizki, karena berpagi-pagi mengejar rizki itu adalah keberkahan dan keselamatan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak malas maksudnya. Maka sebaiknya seorang muslim tidak tidur setelah fajar. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah mengucapkan doa yang agung sekali. Doa ini doa yang sangat berkah. Kalau bisa ibu hafalkan, karena pendek masalahnya. Dan doa ini mencakup semua keutamaan. Kalau ibu baca itu, tidak tersisa keutamaan kecuali ada pada doa ini. Doa ini disebutkan di dalam Sahih, di mana Nabi SAW pernah mengajarkan doa ini kepada salah satu istrinya namanya Juwairiyah. Jadi saat Nabi SAW berangkat untuk melaksanakan sholat fajar, maka Juwairiyah sholat di rumah. Kemudian kebiasaan Rasul tidak pulang setelah sholat fajar sampai waktu duha, sampai terbit matahari dan meninggi. Maka setelah itu Rasul SAW pulang dan menemui salah satu istrinya Juwairiyah. Kemudian kata Nabi SAW, ya Juwairiyah, engkau tidak beranjak dari tempat sholat. Namanya ibu di rumah, ada musola khusus ataupun tidak ada musola khusus, mungkin ada sejadah yang biasa dibentangkan kalau sholat ya di situ, udah pindah-pindah gitu maksudnya. Ibu sholat subuh di situ, kemudian tidak beranjak dari atas sajadah itu. Entah baca Quran, entah berzikir, entah apalah istilahnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu duha. Terbit matahari meninggi satu tombak, awal waktu duha. Jadi Nabi SAW bertanya, apa engkau tidak beranjak dari tempatmu ini? Maka kata Juwairiyah, na'am ya wahai Rasul. Maka Nabi SAW, ya Juwairiyah, kalau seandainya engkau membaca zikir ini diulang 3 kali, itu sebanding dengan duduknya engkau mulai dari tadi subuh sampai waktu duha, kau habiskan untuk ibadah. Jadi cukup membaca 3 doa ini, 3 zikir ini, itu sama dengan engkau duduk dari subuh tadi sampai waktu duha, kau habiskan untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Juwairiyah, tentu wahai Rasul, ajarkan zikir ini. Maka Nabi SAW mengatakan, lau zinta bima qulti mundul yaumi lawazanathunna. Kalau engkau membaca zikir ini, maka sebanding dengan apapun yang kau baca sejak subuh sampai duha tadi. Kau baca apa tadi? Umpamanya subhanallah 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali. Tapi cukup membaca 3 kali zikir ini sama dengan kau yang lakukan tadi.
Kata Nabi SAW, kuli katakan ya Juwairiyah, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Pendek. Ada 3 riwayat. Bisa riwayatnya seperti ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Atau riwayat yang kedua, subhanallah adada khalqi, subhanallah wa ridha nafsi, subhanallah wa zinata arshi, subhanallah wa midada kalimatihi. Atau riwayat yang ketiga, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, subhanallah wa bihamdi wa ridha nafsi, subhanallah wa bihamdi zinata arshi, subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati. Jadi bisa ibu membaca dengan 3 lafaz ini. Saya ulang, bisa ibu baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini satu lafaz. Atau lafaz yang kedua, subhanallah adada khalqi, subhanallah wa ridha nafsi, subhanallah wa zinata arshi, subhanallah wa midada kalimati. Atau yang ketiga, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsi, subhanallah wa bihamdihi wa zinata arshi, subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimati. Terserah mau ambil lafaz yang mana. Tapi lihat bagaimana isi kandungannya, isi maknanya luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, maha suci Allah, aku memujinya. Adada khalqi, sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang tahu berapa jumlah makhluk Allah? Enggak ada yang tahu. Yang tampak saja kita tidak tahu jumlahnya. Satu makhluk saja kita tidak tahu jumlahnya. Semut tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Apalagi semua hewan yang ada di daratan, yang ada di lautan, apalagi bebatuannya, kerikilnya, berapa jumlahnya, siapa yang tahu? Belum lagi manusianya, belum lagi jinnya, belum lagi malaikatnya. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluk yang diciptakan. Maha suci Allah, aku memujinya wa ridha nafsi, sejauh keredoannya. Ibu datang ke sini ke pengajian, atau mungkin ibu tadi sholat subuh, yang sholat subuh, atau mungkin yang membaca Quran, yang berzikir. Apa coba tujuannya? Tujuannya satu, supaya mendapatkan redhonya Allah. Dan kalau Allah sudah redho dengan kita, Bu, itu semua akan dilapangkan hidup kita. Kalau Allah sudah redho dengan kita, kita akan dilapangkan hidup. Makanya di sini Maha Suci Allah, aku memujinya sejauh keredhoannya, kerelaannya. Maha Suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arsy-Nya. Siapa yang bisa menimbang arsy? Makhluk yang sangat besar, bahkan makhluk terbesar. Tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi arsyur Rahman, arsy-Nya Allah. Karena kalau seandainya kita bandingkan seluruh langit dan bumi serta kursinya, kemudian dibandingkan dengan arsy-Nya, sama dengan melempar cincin di padang pasir. Cincin itulah kursi dan seluruh langit dan buminya. Padang pasir itu arsy. Siapa yang bisa menimbang arsy? Tidak ada yang bisa. Maha suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arsy. Seberapa berat timbangan arsy? Tidak ada yang bisa menimbang arsy kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak tinta tulisan kalimat-kalimat. Bahkan Al-Quran mengatakan,
kalau seluruh pohon yang ada di bumi ini, ibu jadikan pena. Berapa banyak semua pohon yang ada di bumi ini, ibu jadikan pena. Kemudian tintanya 7 lautan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ma nafidat kalimat, tidak akan selesai kalimat-kalimat itu ditulis. Walaupun 7 lautan menjadi tintanya, seluruh pohon menjadi penanya untuk menulis, itu lautan sudah habis, sudah tidak bertinta lagi, kalimat-kalimat Allah tidak bisa kita tulis lagi. Masih banyak lagi kalimat-kalimat. Lihat bagaimana kandungan zikir ini luar biasa. Makanya ulama sangat menganjurkan, sebenarnya bukan hanya dibaca selepas subuh saja, dibaca kapan saja. Tetapi kalau seandainya dibaca setelah subuh itu lebih baik lagi, karena memang Rasul mengajarkan zikir ini kepada Juwairiyah setelah sholat subuh. Ya. Dan ini juga kalau seandainya mungkin satu waktu ibu tidak bisa duduk dari mulai subuh sampai duha karena mungkin lelah letih, malamnya capek gitu ya, atau kemarin ibu kerja kurang istirahat, maka ibu bisa baca zikir ini kan 3 kali. Itu sudah cukup sama dengan ibu duduk dari subuh sampai terbit matahari kan. Ya, tapi tentu orang yang duduk dari subuh sampai terbit matahari dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan plus dengan zikir ini jauh lebih baik maksudnya. Tapi kan waktu-waktu tertentu kadang-kadang kita malas. Ya, karena lelah letih akhirnya kita pengen tidur, pengen istirahat. Minimalnya baca zikir ini. Itu maksudnya. Karena ini sudah bisa mencukupkan semuanya tadi. Kalau seandainya ibu berzikir nih, baca subhanallah 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali, semua dibuat 100 kali atau lebih daripada 100 kali, dengan membaca zikir ini sudah mewakili semuanya. Luar biasa. Ya. Dan zikir ini mudah dihafal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Kan pendek kan ya. Masa enggak hafal? Kalau uang aja hafal, zikir masa tak hafal? Ya. Jadi ini yang kedua, jangan tinggalkan zikir ini. Tentu ini selain zikir daripada pagi dan petang gitu. Karena zikir ini ibu akan meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bayangkan, sebanyak makhluk yang diciptakan, sebanyak keridhaannya, seberat arasnya, sebanyak kalimat-kalimat yang dituliskan. Berapa pahala yang akan didapat coba? Ya. Ini yang kedua, jangan pernah tinggalkan zikir ini. Yang ketiga, amalan di waktu selepas subuh itu adalah jangan pernah meninggalkan sholat syuruk. Yang sering saya jelaskan, sholat syuruk itu sholat 2 rakaat selepas matahari terbit meninggi 1 tombak. Karena kita tidak boleh sholat ketika terbit matahari, karena orang-orang para penyembah matahari sedang menyembah matahari. Kita jangan sampai dengan mereka, jangan sampai sama dengan mereka, maka biarkanlah meninggi dulu sedikit, baru kemudian kita sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh dia tidak beranjak dari tempatnya, dia habiskan dengan ibadah, zikir, baca Quran atau apalah ibadah. Kemudian setelah syuruk ibu melaksanakan 2 rakaat syuruk, apa kata Rasul? Pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kalau ibu berangkat haji, berapa biayanya? Berangkat umrah mungkin agak murah, itu pun masih mahal juga. Iya kalau ada waktu, terkadang tidak ada waktu. Iya kalau sehat, terkadang tidak sehat. Iya kalau waktu cuacanya tepat, terkadang tidak pula cuaca itu mendukung. Banyak terkadang terhalang orang untuk haji dan umrah itu, entah dari biaya atau kesehatan. Tapi cukup melaksanakan sholat syuruk, mulai dari subuh kita melaksanakan subuh, kemudian tidak beranjak kita gunakan untuk ibadah. Kemudian setelah matahari terbit meninggi 1 tombak, kita lakukan 2 rakaat syuruk. Kata Rasul,
pahalanya ka ajri hajjati wal umrati taman, seperti melakukan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Rasul sebut 3 kali dalam riwayat. Ini amalan yang ketiga, lakukan selepas subuh. Kemudian amalan yang keempat, bersedekah. Karena setiap pagi dan juga Allah Subhanahu wa taala akan utus 2 malaikat setiap pagi. Allah akan utus 2 malaikat. Dan 2 malaikat ini dua-duanya berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah dengan berlipat ganda. Kemudian malaikat yang satu, ya Allah, tahan rizkinya bagi orang yang bakhil dan tidak mau sedekah. Lihat bagaimana para malaikat setiap pagi mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah. Maka biasakan bersedekah. Makanya sering saya nasihatkan, kalau bisa ibu itu punya celengan lah di rumah. Bisa lah pakai kaleng, pakai apa gitu kan. Di situ ditulisi infak masjid, infak anak yatim, infak du'afa wal masakin, umpamanya kan. Tulis ada 2 atau 1 atau 3 celengan. Dan mesti kan ibu kalau belanja kan adalah uang-uang receh kan itu ya. Kadang-kadang daripada uang receh itu terbuang-buang, dimainin anak-anak dan begitu seterusnya kan. Kan itu kita bisa berinfak. Infak kan tidak harus banyak. Ya, mungkin ada uang receh cuma 1.000 perak atau 500 perak kan. Tapi ibu infakkan setelah sholat fajar, maka ibu kena 2 malaikat. Masukkan nanti kalau sudah banyak baru kita hantarkan. Tapi kita masukkannya itu setelah sholat fajar itu. Maka malaikat ketika itu berdoa. Kalau seandainya kemudian ketika ibu masukkan tuh entah uang 1.000 perak atau 2.000 perak setelah sholat fajar bertepatan dengan doanya malaikat, berapa rizki yang ibu akan dapat coba? Karena lipatan orang infak itu 700 kali lipat dari yang kita infakkan. Itu kalau 1 kali infak, kalau setiap hari infak, walaupun tidak banyak kan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini amalan yang keempat. Amalan yang kelima, perbanyak istighfar. Kalau ingin diluaskan rizkinya, maka baca istighfar setelah subuh. Perbanyak baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar sendiri di dalam Al-Quranul Karim adalah satu di antara sekian kunci pembuka rizki. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengkisahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kata Nuh alaihi salam, aku katakan kepada kalian wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha pengampun kepada kalian. Maka siapa yang banyak-banyak istighfar, kata Nuh kepada kaumnya, yursilis sama alaikum midrar, Allah akan hujani kalian. Dengan hujan itu berkahlah kalian. Wa yaj'al lakum yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan perluas harta kalian dan Allah akan perbanyak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman kalian dan Allah akan aliri sungai-sungai kalian. Lihat faedah istighfar. Bahkan dalam sebuah hadis khusus Rasul mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja, min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasul, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan keluarkan dari kesempitan kepada kelapangan, dari kebingungan kepada kebahagiaan,
dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau ingin diluaskan rizkinya, diberkahi rizkinya, perbanyak istighfar. Ini sudah amalan kelima. Ya. Amalan keenam, baca Quran. Karena baca Quran sendiri selain daripada menghilangkan setan dalam rumah, dan kalau setan keluar dari rumahmu, maka rumah kita akan tenang. Yang membuat rumah kita tidak tenang itu karena ada setannya di situ. Yang membuat rumah kita tidak ada berkahnya karena ada setannya di situ. Makanya sering saya nasihatkan, Bu, ada 2 amalan supaya rumah kita berkah. Jangan pernah ditinggalkan. Pertama, masuk rumah baca basmalah. Yang kedua, masuk rumah jangan lupakan salam. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, kalau tidak meninggalkan 2 perkara ini, Bu, maka ibu akan mendapatkan berkah yang banyak dalam rumah. Apa sulitnya coba? Pulang dari pengajian masuk rumah, buka pintu, bismillah. Cuma ngomong bismillah gitu doang. Kemudian ketemu keluarga, assalamualaikum. Walaupun tidak ada keluarga tetap salam karena malaikat yang menjawabnya. Bahkan dalam hadis Nabi menganjurkan kepada Anas bin Malik kan, "Hai Anas, kalau engkau pulang kepada keluargamu, fasallim, ucapkan salam. Yakunu barakatan alaika wa barakatan fi ahli." Akan menjadi berkah untukmu dan berkah kepada keluargamu. Salam. Dan baca bismillah juga sama. Karena kita tawasul dengan nama Allah. Bahkan Rasul mengatakan apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak membaca basmalah, maka di malam hari syaitan akan berkata kepada pasukannya, "Kemarilah kalian, di rumah ini ada tempat menginap untuk kalian." Dan kalau dia ketika makan tidak baca basmalah, maka syaitan akan bicara lagi, "Bukan hanya tempat penginapan, kalian juga akan dapat makan malam." Bayangkan kalau ibu tidak baca basmalah ketika masuk rumah, tidak baca basmalah ketika makan dan minum, berapa setan tuh isinya tuh di rumah kita. Makanya nggak akan berkah-berkah rumahnya kan. Makanya penting baca Quran, karena ada hadis yang mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaksuru khairuhu wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu." Kata Nabi SAW, rumah yang dibacakan Al-Quran maka kebaikannya akan diperbanyak, dan rumah yang jarang baca Quran akan disedikitkan kebaikannya. Walaupun hadis ini berselisihkan tentang sahih dan dhaifnya, tapi syawahidnya banyak. Artinya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan baca Quran itu banyak sekali yang semakna dengan hadis ini. Artinya kalau ibu memperbanyak baca Quran dalam rumah, apalagi selepas sholat subuh, maka ibu sedang memasukkan banyak kebaikan ke dalam rumah. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quran berarti menyedikitkan kebaikan dalam rumah. Artinya berkahnya dicabut. Maka ini yang keenam. Ya, banyak-banyak baca Quran setelah subuh. Kemudian yang nomor 7, mengingat kematian. Ingat mati. Apa kaitan ingat mati dengan diluaskan rizki itu? Karena kalau orang mengingat kematian, yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi kecil, yang kecil pula jadi besar. Itu kalau ingat mati. Apa maksudnya yang besar jadi kecil? Orang kalau Allah berikan rizki, umpamanya dia hidup di istana dengan segala kemewahan, kemudian dia ingat mati, istana itu bagi dia bukan apa-apanya. Kenapa? Kalau sudah mati ditinggalkan dia. Artinya yang besar jadi kecil ya? Percuma punya harta banyak kalau kemudian mati toh juga tidak dimasukkan ke dalam kubur. Itu namanya mengecilkan yang besar. Jadi kecil istana di mata dia kalau mengingat kematian. Kalau udah mati, wah apa pula istana. Jadi sekaya apapun orang, kalau sudah ingat mati, pasti kekayaan itu kecil di mata dia, karena dia akan mati. Tetapi mengingat kematian juga bisa membesarkan yang kecil. Mungkin dia hidup pas-pasan, tetapi dia ingat mati. Dia berpikir, kan saya tidak hidup lama, buat apa juga numpuk-numpuk harta? Toh nanti ada gantinya yang lebih besar, maksudnya surga. Akhirnya dia tidak terpikir soal yang besar kan? Karena terpikirnya dia akan mati dan dia akan mendapatkan yang lebih besar daripada yang ada di dunia. Ujung-ujungnya akhirnya dia redha dengan pemberian Allah.
ketika redha dengan pemberian Allah, dia pun tenang hidupnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man asbaha aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasul. Barang siapa yang bangun di pagi harinya, dia merasa aman, dia dan keluarganya, tidak ada yang sakit, anak-anaknya tidak ada yang nakal, aman, tidak ada masalah, tetangga tidak ada yang ganggu, aman. Mu'afan fi jasadi, Allah sehatkan badan dia, tidak ada penyakit. Walahu qutu yaumihi, dan adalah yang dimakan untuk hari itu. Faka'annamat hizat lahu dunya, seolah-olah dia sudah menggenggam dunia bihadzafiriha, dengan genggaman tangannya. Karena orang hidup di dunia ini kan cuma ini saja yang ibu rasakan. Kalau ibu dapat 3 perkara ini pasti tenang. Pertama, ibu aman, tidak disakiti suami, tidak disakiti anak-anak, tidak disakiti tetangga. Plong hidupnya kan, tenang hidupnya, itu yang ibu cari kan. Kemudian yang kedua, sehat badannya. Orang kalau sakit buat apa kaya? Sakit dia. Makan pun pilih-pilih, akhirnya nikmat Allah terkurangi gara-gara sakit. Tapi kalau badan apalagi sudah faktor U ya, sudah di atas 50-60 tuh, itu kalau bangun sehat itu seneng kan. Sebab kalau sudah faktor U itu bangun sudah sakit pinggang sana pinggang sini, itu dah gak kerasan kita hidup tuh. Ingatnya kalau nggak apotek ya rumah sakit kan itu, apalagi ini kan konsultasi dokter. Kemudian ada yang dimakan, nggak pusing dengan kira-kira besok makan apa. Ada yang dimakan, walaupun untuk hari itu saja. Ibu sudah menggenggam dunia, apa yang dicari itulah. Sebab kalau salah satu dari 3 perkara ini hilang, lenyap dari diri kita, nggak tenang hidup kita tuh. Oke lah, dia cukup makan, cukup sehatnya, tapi tidak aman hidupnya, disakiti dengan pasangannya, stres hidupnya kan. Oke, pasangan bagus, anak-anak bagus, tidak ada masalah, tapi ibu stroke, apa-apa juga kan begitu. Oke lah, ibu sehat, kemudian aman semuanya, tak ada pula yang dimakan, stres juga kan begitu ya. Tapi kalau 3-tiganya ada, amanlah dunia itu maksudnya. Dan itu dengan cara apa? Dzikrul maut, berawal dari mengingat kematian, berakhir dengan redha dengan pemberian. Jadi awalnya mengingat kematian, akhirnya redha dengan pemberian. Maka mengingat mati itu juga salah satunya adalah meluaskan rezeki. Maksudnya rezeki hati ya, karena sekaya-kayanya manusia adalah yang kaya hatinya. Kata Nabi SAW, sekaya-kaya manusia itu yang kaya hatinya, bukan yang kaya harta bendanya. Ini amalan yang ke-7. Dan yang terakhir, amalan yang dianjurkan selepas subuh adalah berdoa, minta kepada Allah. Pamannya ibu di rumah nih habis sholat subuh tidak beranjak, nanti suami jam 7 keluar mau cari kerja, ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, langkahkan suami saya supaya dia dapat rizki yang baik, rizki yang halal, dimudahkan langkahnya, dimudahkan rizkinya, pulang dengan selamat. Begitu Bu. Karena itu rahasia rizki kita ada di situ tuh masalahnya. Doakan suami yang mau pergi kerja supaya selamat di perjalanannya, sehat badannya, balik lagi dengan selamat, menyenangkan keluarganya. Berdoa banyak-banyak. Itu waktunya waktu berdoa. Karena itu waktu berkah. Makanya di sini jangan pernah tinggalkan 8 amalan ini. Inilah di antara keajaiban 1 jam selepas subuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ibu mau mengamalkan 8 perkara ini, luaslah rizki kita, banyaklah berkah kita, dan ibu akan mendulang pahala sebanyak-banyaknya.